Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, berturunanlah para malaikat sambil berkata, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan juga bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menegaskan kepada kita semua, khususnya mereka pada tingkatan istiqamah, bukan hanya pada tingkatan taqwim atau iqamah saja. Karena menurut Syekh Ali Ad-Daqaqi, ada yang hanya pada tingkatan taqwim, ada yang pada tingkatan iqamah, dan ada pula pada tingkatan istiqamah. Kebanyakan, kata Syekh Ali Ad-Daqaqi, mengatakan kebanyakan orang hanya habis dan berhenti di tingkatan iqamah saja tanpa sampai kepada istiqamah. Pada tingkatan taqwim dan iqamah saja. Kalau kita hanya pada tingkatan taqwim dan iqamah saja, maka orang itu tetap mahjubina indallah, dan dinding semua itu kepada Allah kalau orang itu belum sampai kepada tingkatan istiqamah. At-taqwim adalah belajar berdiri. Belajar berdiri karena suatu hal yang perlu dipelajari untuk tegaknya itu adalah belajar atas dasar permulaannya sendiri. Itulah yang dinamakan taqwim, atau mempelajari ilmu-ilmu agama secara zahir semata. Orang-orang belajar ilmu agama secara zahir semata sama halnya dengan orang belajar ingin bisa berjalan. Kalau artinya belajar pemula dari orang yang tidak bisa berjalan, yakni bayi, untuk bisa berjalan, itulah taqwim. Artinya kalau orang itu hanya belajar secara zahir syariah saja terus menerus secara zahir syariah, berarti orang itu hanya ingin belajar, masih ingin belajar berjalan, belum lagi bisa tegak. Kalau orang itu sudah tegak, maka orang itu iqamah. Iqamah kemana berjalan ini, inilah yang dikatakan istiqamah. Maka itu apa yang dikehendaki di dalam agama ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Jauzani menyatakan, kun sahibal istiqamah, jadilah engkau orang yang pemilik istiqamah, jangan pemilik al-karamah. Karena kebanyakan orang menuntut al-karamah tapi melupakan akan istiqamah. Karena istiqamah lebih jauh lebih hebat daripada al-karamah.
Istiqomah artinya menetap tegak baina yadaillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya istiqomah dalam hidupnya berarti orang itu selalu berada di sisi Allah, merasakan selalu berada di sisi Allah. Berbeda orang sahibul qaramah, mereka beramaliyah, beribadah kepada Allah tidak lain untuk mencari kelebihan diri, kehebatan diri, kemuliaan diri. Inilah yang dikatakan innama nahnu fitnatum fala takfur. Kami kata orang-orang, kata mereka yang punya al-karamah, andaikan al-karamah itu diizinkan berbicara innama nahnu fitnatum fala takfur, ini adalah ujian semata, jangan engkau berhenti di dalam al-karamah ini. Lanjutkan lagi, tuntut lagi, cari lagi al-istiqamah. Apa istiqamah itu? Itulah Syekh Al-Khalifah awal menyatakan, qala Abu Bakar As-Siddiq, thumma istaqamu ay lam yusriku. Orang yang istiqamah itu adalah orang yang sedikit pun di hati, ruh dan sirnya tidak ada syirik kepada Allah. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah, baik pada hatinya, ruhnya, dan sirnya. Inilah istiqamah yang dituntut. Inilah istiqamah yang dikehendaki tetap di dalam kehidupan seorang hamba. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, tetap Allah itu pada hati, tetap Allah itu ada, Allah itu pada roh, tetap Allah itu pada sir. Inilah yang dikehendaki al-tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka para malaikat dan berkata la takhafu wa la tahzanu. Inilah orang-orang arif billah itu, para ahli hikmah itu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut. Kenapa? Karena sudah ada ucapan selamat dari para malaikat. Selamat dari para malaikat mengatakan jangan takut dan jangan sedih lagi kalian, karena sudah sampai ke makam istiqamah, di mana pendengaran daripada para malaikat itu berucap. Disinilah dalam dzauqiyah, dalam rasa, ada pada dalam rasa. Kalau orang secara zahir semata adakah mendengar kalam malaikat, tidak akan pernah mereka menyatakan ada pernah mendengar kalam malaikat, tapi kalam malaikatnya ada pada dzauqiyah. Maka dzauqiyah menyatakan, adakah lagi kalian takut? Tidak ada. Adakah lagi kalian bersedih? Tidak ada. Kenapa artinya tidak takut dan tidak sedih? Karena tidak ada yang lain di hati, hanya Allah. Tidak ada yang lain di roh, hanya Allah. Tidak ada yang lain di sir, hanya Allah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan nanti di akhirat. Kalau sudah kalian mendapatkan surga ma'rifat, kalau sudah kalian merasakan berada selalu di sisinya, berarti besok pun juga berada di sisi Allah. Kalau sekarang jauh di sisi Allah, besok pun juga jauh daripada sisi Allah. Inilah yang menggembirakan. Inilah kata Syekh Al-Busri, busra lana ma'asral Islam, inna lana busra lana ninnal muna zalal ana wa falahana. Jadi apa yang diucapkan dalam syair-syair dibacakan maulid itu nyata dalam kenyataan. Busra lana ninnal muna, gembira aja lagi yang ada pada kami ini. Apa sebab nilnal muna? Karena apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Kita berada di sisi Allah, bukan hanya berada di sisi Allah, tapi juga berada di sisi Rasulnya, berada di sisi para walinya. Inilah busralan. Kalau mau jauh lawan wali Syekh Seman kada, kalau lawan Syekh Abdul Qadir jauh kada, ada pada sisi para aulia Allah,
ada pada sisi pada Anbiya Allah dan Rasul Allah, bahkan berada di sisi Allah setiap saat dan setiap waktu tanpa ada putusnya. Innal ladzina qalu, maka itu apa yang dikatakan al istiqamah fil aqwal bitarkil ghibah. Kalau istiqamah dalam kalam, dalam ucapan bitarkil ghibah, jangan sampai kita ghibah, memenderkan orang nang kadada. Kalau penggibah itu memenderkan orang sesama kita aja, kada itu zahir. Ghibah dan maksud di sini secara batin ini bitarkil ghibah, memenderkan orang kadada, memenderkan Allah, tapi Allah ya kadada. Itu ghibah juga itu. Memenderkan Allah tapi Allah ya kadada, itu ghibah lah. Memenderkan Rasulullah sidin kadada, ghibah juga nih. Lebih harap lagi ghibahnya pada nang dohir nih. Bitarkil ghibah, al istiqamah fil aqwal bitarkil ghibah. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah tapi Allah ya kadada. Mun Allah ya kadada ghibah tak? Maka itu apa yang dikatakan oleh Arif Billah, mangqala Allah Allah min ghairi musyahadatin fahuwa mubtadi. Kalau ada orang yang mengata ya Allah tapi Allah yang kadada, itu pembohong besar, pendusta. Uinya muncul Allah iya pendusta. Banyak kan ada pendusta itu. Tapi Allah ya Allah pula, pakaian nida pula. Ya Allah tapi kadada orangnya pendusta. Maka itu di sini dikatakan al-istiqamah fil aqwal bitarkil ghibah. Jadi fil aqwal dalam ucapan jangan sekali ada ghibah. Tatkala mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang, tatkala menyatakan Allahu Rabbi ada orang, tatkala menyatakan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ada orangnya, mun kadada ghibah. Wah ini dalam mana dan ini kada paham ini bahaya macam apa supaya saya Saman ada di sana itu kada paham. Nah, karena semua ini daripada nur, saya Saman daripada nur dan kita termasuk daripada nur. Nah, maka itu aku ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallatina qad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan sekali-kali kalian seperti perempuan yang menyatukan rambutnya kemudian dibuka terurai-berai, tercerai-berai. Sudah jadi satu, kembali kepada satu, dari satu kembali kepada satu. Artinya himpunkan daripada Nur Muhammad kepada Nurnya, kita daripada Nur Muhammad dan Nur Muhammad daripada Nurnya. Jangan dicerai-beraikan. Wah itu Rasulullah lain, Nur Muhammad atau Nur kita lain. Ujar siapa? Ujar ini. Ujar Allah dan Rasulnya ada sama juga. Nurku ini, Nur ikam itu daripada Nurku, Nurku ini daripada Nur dia. Namun ikam kada ada, maka nggak ada aku. Mun aku kada ada, maka nggak ada inya. Sudah Nabi pun menyatakan istaqimu walan tahsu. Kalian istiqomah, jangan dihitung-hitung. Hitung berapa ganjarannya jangan. Itulah istiqomah itu ikam amal. Kalau istiqomah fil amal, zahirnya terus rutinitas. Jangan sampai kali diamalkan itu istiqomah fil amal. Nah, istiqomah yang dimaksud apa? Istaqimu walan tuhsu. Bukan itu yang dimaksud. Al-istiqamah Allah fil qulub, Allah fil ruh, Allah fil asrar. Ada di hati ikam, namun sudah ada di hati ikam, nyata dalam roh ikam. Kalau sudah nyata dalam rohani ikam, nyata dalam sir ikam. Mun sudah nyata dalam sir ikam, nyata siapa ikam?
walau mengganti sudah kenyataan diri ini daripadanya. Nah, ini nah nurun yamsi, ada nur yang berjalan kemana, ke pasar, ke kantor, kemana. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Jadi siapa yang mengatakan Tuhan kami Allah summa istaqam, tatanazzalu alaihim, ini kadang ibarat nang bacaan najan dapati nang apa malaikat nang beturunan itu kepada kalian yang istiqomah aja Allah Ta'ala dapati itu, karena Allah sudah menyatakan para malaikat berturunan kepada kalian sambil mengata la takhafu, jangan takut dan jangan gentar. Adalah sudah itu. Nah, di mana ucapan itu pada Zauqiyah? Rasakan pada Zauqiyah, adakah lagi takut, adakah lagi sedih kalau sudah mengatakan qalu rabbunallah. Istiqomah fil aqwal. Jangan sekali-kali mengatakan ayat Allah tapi kadada sedih. Gibah itu. Nah, jadi gibah itu memender orangnya nangka al-ghibah. Bitarkil ghibah wa bil af'al bi nafil bid'ah. Kalau artinya akwal yang sekali-kali kita gibah mengatakan orangnya kadada, memandangkan orangnya kadada. Wa fil af'al bi nafil bid'ah, dan di dalam af'al perbuatan ba'amal itu binafir bid'ah, hilangkan bid'ah kadada lagi. Apalika mun ada apalika itu berarti kada istiqamah. Kalau ada apalika berarti apa? Kada istiqamah. Kalau ada istiqamah mun kadada kepada ada bid'ah ngarannya binafil bid'ati. Amalika kadada kepada ada bid'ah, maka itu binafil bid'ati. Itu dalam af'al. Nah, kalau ada dalam af'al, ada af'al kita kepada af'al kita bid'ah ngarannya. Menyambat orang ya kan ada menyambat orang tapi nang disambat kan ada gibah ngarannya. Itu dalam aqwal. Dalam af'al mun kada lain seorang dan bagawe kepada kita menggawe bid'ah ngarannya. Salah habis dah. Nah, wafil ahwal, di mana keadaan kita, di mana makam kita, di mana kedudukan kita, binafil hujubah. Akan ada lagi kita ini wujud kita ada lagi. Mun kita ada itu terhijab ngarannya. Nah, mun kita tuh masih ada terhijab ngarannya. Ini istiqamah fil batin. Ada fil aqwal, ada fil af'al, ada fil ahwal. Aqwal tadi yang sampai kita mengata Allah tapi orangnya ada. Di dalam af'al tadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kita dan mengakui. Di dalam ahwal apa? Jangan sampai kita menyatakan kita diri ini ada, itu hijab ngarannya. Nah, itu kan dari istiqamah ngarannya. Jangan sampai kita ini mengaku bahwa kita wujud. Wabil ahwal binafil hujubah, menghilangkan hijab. Tidak akan bisa hilang hijab ini kalau masih ada pengakuan kita, masih ada wujud kita. Kalau artinya sudah kada ada lagi hijab, hilang hijab, kada ada lagi itu wujud kita. Bah wujud siapa ada? Nah rasakan. Pun sudah rasakan, merasa lain wujud kita lagi, apa yang dikehendaki? La maujuda illallah. Maka itu susunan la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah. Kadang dohir yang pengertian itu di istiqomah. Kalau sudah artinya paham ini istiqomah.
hilang nang lama budak menjadi la matluba. Kada lagi nang berhak disembah itu. Nang ada la matluba nang berhak dicari siapa? Mau sudah didapat yang dicari ini, nang berhak dimusahadahi siapa? Mau sudah dapat yang musahadah ini, nang maujud itu siapa? Maka itu dinyatakan la maujuda illallah. Nah, mantap ini istiqamah ini fil aqwali wa fil af'ali wa fil ahwa. Maka itu Allah mengatakan, nah, Allah mengatakan walau istaqamu. Nah, apa ujar Allah, andaikan mereka itu tetap istiqamah ala tariqati, nah pada jalan ini. Nah, lalu orang mengambil kata tarikatnya lalu bertarikat. Nah, salahkah mereka itu? Kada. Tapi yang dimaksud di dalam firman Allah ini yang sudah istiqamah, Allah fil aqwal, Allah fil af'al, Allah fil ahwal. Istiqamu ala hadhihi tariqah, tetap mereka dalam jalan cara seperti ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscayakan kami berikan minuman yang menyegarkan. Niscaya akan kami berikan kepada mereka minuman yang menyegarkan tanpa formalin. Asli. Ini minuman berformalin. Maka kadang ibarat tangan lagi ini bujuk-bujuk menyegarkan, asqainahum ma'an ghadaqa, nah menyegarkan, dan akan kami berikan pada mereka rezeki yang datangnya tak terhingga. Allah Ta'ala berikan, memberi ini kan sama aja lari ya, karena ke lainnya Allah Ta'ala ke aku juga ini. Jadi berikan harinya ke lain. Jadi maka itu macam apa, supaya rezeki murah jangan dipakai untuk orang lain. Allah Ta'ala memberikan kepada orang-orang ala tariqati hadhihi tariqah, lasqainahu, mengaku menjulungi kita, memberi rezeki dalam tubuhannya yang ini ya, ada kalain lagi karena diberikannya pulang ke aku, berikan pulang kayaknya. Nah, supaya rezeki murah rezeki ini nanti salah hambat-hambat itu rasa kita memiliki bahaya itu berarti memberi menjuluk orang, berarti memberi yang lain ya, nah salah itu ya. Wa illa istaqamu ala tariqati, ini firman Allah ini. Nah, mereka istiqamah fil aqwal, istiqamah fil af'al, istiqamah fil ahwal, istaqamu ala hadhihi tariqah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya kami tuangkan, kami curahkan, kami minumkan minuman yang segar, segar jasmani, segar rohani, nyaman di hati plong. Kada gundah gelisah lagi lah. Ini sakitnya di sini nih, sakitnya di sini ya. Adalah yang menunjuk sakitnya di mana, di luar daripada sini. Ini yang menentukan. Namun sini sakit kebenarannya, asli sakit nih dah. Tapi sudah apa, man sarahallahu qalbahu. Sudah kalau kami lapangkan dada ikam hai Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Sudah kami lapangkan kalau dada ikam hai Muhammad, hati ikam hai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan beban ikam hai Muhammad, kada ada lagi ikam terbebani. Ikam ngarannya aja orangnya ya aku juga. Ikam tuh ngarannya aja orangnya aku juga.
masih ada ngarannya lah, ya Allah, kada lagi ngarannya lawan ikam dia ya aku juga. Wah. Lah, dalam keterangan batinnya, dalam jahirnya ada apa keterangan gitu. Itu dalam keterangan batinnya. Al-istiqamah yang dikehendakkan takribul asrar. Bukan hanya takwin, bukan hanya iqamah, tapi istiqamah. Kemana arahnya? Dapatnya istiqamah itu takribul asrar, mendapatkan syir. Faidan huwa inda rabbih. Nah ini bujur-bujur istiqamah. Kalau sudah faidan huwa inda rabbih, ini kada kawal lagi kada istiqamah. Kalau amal yang dimaksudkan saya catat setelah istiqomah itu kadang ya rutin, kadang bahano pray. Nah, talawas praynya pada rutinnya. Nah, talawas praynya pada rutinnya. Muntakana dalam kesulitan, apa aja julungnya ya amalan. Wah, gak bisa dah. Ya, tapi muntakana lapang pray. Iyalah, itu di sana Pak. Nah, di sini Pak, bagiannya. Kalau di sini kan ada lagi dalam waktu nang lapang, dalam waktu nang susah, ada istiqomah, tapi kan ada lagi susah itu kalau sudah istiqomah itu mantap di hati, roh dan sirnya. Kan ada lagi susahnya itu. Artinya kada lagi perayanya kalau sudahnya merasakan baina yadaillah, merasakan berada di sisi Allah, kada pernah lagi inya lepas daripada sisi Allah. Macam apa kada istiqomah? Kada waktu sholat aja waktu goreng ini istiqomah. Karena ini jasman nih, zahir ini kada ada lagi berperan. Yang berperan adalah batin. Sebab jasman ini mayit, non zahir ini mayit, tanpa ada batinnya bangkai. Kalau sudah aslam tu wajhi, kalau sudah kuserahkan wajhi wujudku, af'al dan sifat asmaku kepada Allah, ini aslam tu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal itu nang kada syirik. Pun sudah diislamkan, diserahkan wajah kita, apa wajah kita itu wujud apa sifat asma kita kepada Allah, di situ nang kada ada musyrik. Sudah serahkan, pun sudah diserahkan, tuh habis kada ada lagi kita. Wujud kita ada lagi, apa kita ada lagi, sifat asma kita kada ada lagi. Nah itu nang kada ada syirik sama sekali di hati roh dan sirnya. Mun itu kada syirik habis nita. Subhanallah syirik, alhamdulillah syirik. Nah, tambah syirik ya terus bukan berarti mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir itu artinya orang itu dalam iman, kada. Berarti orang bisa mengucapnya itu, tapi nang iya di hatinya tak ada syirik. Ada kadang syirik itu di hatinya, di rohnya, di sirnya. Ini pasti. Asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti. Wa illa wistaqamu ala tariqati la asqainahum. Allah pakai lamut tauqid ni tu, lamul qasam. Bersumpah pasti jar Allah. Pasti kami berikan minuman yang menyegarkan. Ini beramalan sakit kepala, sumpah. Nah, mau dipaksa, lah, setiap sesuatu yang dipaksa itu kadang nyaman. Nah, berarti ya kalau nunggu belum tak melakukan lagi aja. Maka bisa ada pengguringan pulang malam ini. Paksa. Maka itu jadi Ibnu Athaillah mengatakan al-istiqamah ay istiqamah alam firadil qalbi billahi ta'ala, alam firadil qalbi. Itu istiqamah.
Dan dimaksud dengan istiqamah itu alam firadil qalbi billahi ta'ala. Ada sudah menyatu di hati ini, kadang-kadang lain hanya Allah. Adakah itu istiqamah? Adakah di hati ini sudah menyatu, kadang-kadang lain hanya Allah? Dan masih ada yang lain sedikit aja sejarah aja daripada itu kada ada istiqamah di situ jadi kada ada istiqamah. Dan ada istiqamah itu kada ada sedikit pun yang lain kecuali hanya Allah. Kada ada sedikit pun dalam roh kecuali hanya Allah. Kada ada sedikit pun dalam mesin kecuali hanya ini istiqamah. Ini karamatul udhma. Ini karamat yang hebat itu kada ada tandingannya di sini. Hah? Bukan nang karamat nang baca dicari nang kawa berjalan di banyu, kawa terbang di udara itu burung. Kalahlah kita pada burung. Itu burung. Nang kawa berjalan di banyu, papuyuk. Hebatlah itu orang berjalan di banyu itu. Hebat ujar Zahir. Nah, lalu mencari terus supaya kau berjalan di banyu. Nah, padahal lihat papuyuk. Nak jadi papuyuk kan? Kan ini perbandingan ya, jangan sampai kita hendak mencari karamah ini istiqomah yang dicari. Nah, apa amalan supaya kawan lah dari kejayaan apa segalanya. Terbang, kawan terbang, buruk. Kawan berjalan di banyu, jiwa, keluar. Hebat seluang ngarannya pada kita nih tak? Hebat papuyuk, maka kita ini mah hamba Allah yang paling mulia. Kenapa jadi papuyuk lah? Nah, kalah lawan seluang. Ada ini di mana hebatnya kalau sudahnya tahu istiqamah pada hati, istiqamah pada roh, istiqamah pada asrar. Ya sekali aja mengatakan subhanallah sama sisi langit dan bumi. Banyak sekali aja. Nah, maka itu orang mengartikan ya Allah ada kulli lamhatin wa lahzatin ada kulli ma'lumi lak. Ya Allah membaca sekali tapi hendak sejumlah yang ada. Pun kada paham ini mau sejumlah yang ada nih jumlahnya. Baca selawat atau sekali biada di kulli lamhatin wa nafasin. Ya Allah baca selawat dulu sekali tetapi hitungkan sama sebanyak lawan yang ada. Sekali sama sebanyak lawan yang ada. Hayal. Oh itu ada guru, itu yang dimaksud itu pahami ini nah. Dapatnya baca sekali aja selawat sama sebanyak yang ada di langit atau yang ada di bumi. Tapi memang kada dapatnya paham ini. Orang Ada masuk akal itu baca sekali, minta sebanyak apa yang ada. Nah, tapi namun sudah dapatnya yang istiqomah ini, yang jauh ini, share ini, sekali baca kan biar kada diminta sama yang membaca itu sealaman berada. Ini Allah Ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih barataan nang di langit nang di bumi, diucap kada diucap bertasbih. Hatta Yahudi wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara itu bertasbih juga. Bedanya di mana lawan kita tahu ucapannya tasbih, ini kada tahu ucapannya tasbih. Tapi namun kita kada tahu arti yang maksudnya sama juga Yahudi. Sama. Lah, ini namun Yahudi nang duduknya mereka kada duduk. Yusabbihu lillah maya itu mausul apapun. Lah, nang ada di langit, nang ada di bumi, termasuk nang ada di bumi ini Yahudi dan Nasara.
orang itu pedas be. Nah mereka kada tahu ucapannya. Nah kita tahu ucapannya tapi kada tahu artinya, sama Yahudi. Ya, Yahudi modern. Yahudi gaul. Ini mau ngoyak, mau ngupas amalan kita berhari. Ya, Allah sudah kita amalkan kita ya. Hakun dah kita, yang kada ada manfaatnya. Sholat kada ada manfaat. Bahari, ini bang, tahu apa? Karena istiqomah ini tidak akan mampu orang istiqomah ini ilal akabir, kecuali orang-orang pembesar-pembesar aja. Dan Allah Ta'ala menghendaki orang itu jadi orang pembesar. Maka itu bujur ini. Nah, kalau orang sudah istiqomah ada padanya itu, kan orang kecil lagi orang itu. Lah, pembesar-pembesar ya, atau apa maha besar ya. Illal akabir. Kenapa dipadahkan pembesar? Orang yang ada istiqomah pada hati, ruh dan syirik. Kenapa dipadahkan pembesar-pembesar? Li'annaha baina yadillahi ta'ala ala haqiqatis sidqi. Karena kata lain ini sudah ada di sisi Allah. Orang yang berada di sisi Allah itu pembesar-pembesar berada. Coba lihat yang ada di sekitar Presiden Jokowi itu pejabat-pejabat berada. Nah, kan? Nah, ini yang berada di sisi Allah itu tentu pembesar-pembesar berada itu. Ya Allah, kan orang kecil itu. Ada orang kecil, bah, himung ganal aja nih. Tapi ini bujur nih, kenapa himung aja nih? Coba rasakan pian bujur kan? Merasakan. Pembesar. Ada orang kecilnya, yang ada di sisi Allah itu. Ada orang kecil, karena orang kecilnya itu orang besar di mata manusia, kecil di sisi Allah itu. Kita mencari kedudukan di mata manusia itu kecil di sisi Allah. Kada di sisi Allah, kada mau di sisi Allah, Allah Taala kada mau di sisi. Kalau kita masih mencari kedudukan di sisi manusia. Kalau ikam hendak berada di sisiku, hilangkan adanya ikam di sisi manusia. Pun ikam masih berada di sisi mereka, maka ikam gak ada di sisiku. Pun ikam ada di sisiku, berarti ikam gak ada di sisi mereka. Maka itu ada bagado nang orang yang menghalang-halangin. Apa itu kecil aja dia. Lebih ganal daripada itu ya kecil juga ngarannya, ngaran manusia. Maka itu orang ada berbilah itu biarpun ditantang, dirintangi, dihambat apa segala wah jalan. Kan ada biarkan anjing anjing itu biar aja gitu terus daripada tanggap gitu ya supat sorangan kita supat sorangan nang racak mengganggu-ganggu itu supat sorangan kita Anjing waqala Syekh Shibli waqala Syekh Shibli Syekh Shibli menyatakan al-istiqamah an tashhadal waqta qiyamah. Nah, istiqamah itu ikam menyaksikan diri ikam waktu mengamalkan itu. Ini yang sudah tabdir. Nah, ini arti yang sebenarnya gitu. Tapi keterangannya ikam menyaksikannya waktu ikam menggawi amal itu. Nah, itu istiqamah. Nah, ujar Syekh Shibli al-istiqamah anta sadal waqta qiyamah. Jadi ikam menyaksikan ikam yang menggawi amalan itu.
Itu kalau nang sudah dabde. Nah, keterangannya nang dikehendaki adalah ikam menyaksikannya di waktu ikam ba'amal. Tapi di sini kada sesuai ikam menyaksikan ikam. Nah, ikam menyaksikan ikam. Mun ikam menyaksikan ikam, siapa lagi yang melihat kecuali ikam? Nah, itu istiqomah. Itu menurut saya beli. Nah, itu versi beli. Ini kan ada di babul udo, ada lagi batal. Ada di babul udo. Maka di sini di badan ini suci terus, rohani ini suci terus. Nah, maka itu lau dhaharatil haqiqah la batalatis syariah. Nah, maka itu ujar Syekh Junaid, jangan tapi ini rahasia kita aja. Jangan tapi dipadahkan orang yang kada ahlinya. Kada ahli karena diamalkannya nang macam-macam salah gunakannya. Maka itu ini suci terus, hati suci, rohani suci, sir suci. Padahal Allah Ta'ala itu sudah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu bukan hanya arti yang memegang Quran saja Pak, harus bersuci, berwudu. Pak, la yamassuhu illal mutahharun, ada yang menafsirkan memegang Quran harus berwudu. Nah, tapi di sini apa yang dikehendaki la yamassuhu illal mutahharun, jangan bajikir mengkada suci. La yamassuhu dzikr, adzikra. Hai. La yamassuhu amal illa tahur. Kada aslinya kada bersih, hati, ruh dan sir jangan sekali-kali hendak berzikir, jangan sekali-kali hendak beramal, jangan hendak sekali-kali hendak sholat, jangan sekali-kali hendak menyambat subhanallah mun kada suci, najis itu. Maka itu kada boleh di Baitul Khala di WC menyambat asmanya. Itu kan boleh kalah. Menyebut asmanya di WC itu kada boleh. Karena apa? Penuh dengan kotoran. Nah, apa? Nah, mana nang WC pada diri? WC pada zahir aja kita bertutup karena macam-macam bau. Ini WC pada diri ini mana? Punya tahun WC pada diri ini karena apa? Kada bau benar. Jangankan nang WC nang pada zahirnya keluar angin di diri itu bau sudah angin aja ya. Sama wujud kita nih gini. Wujud kita ini sama nih. Artinya dilarang menyebut di hati ruh dan sirni menyebut namanya. Kalau ada suci, ada bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin. Pun karena fadlun dan rahmatnya kita dirugi berataan. Lah dikira nang wisi itu nang ngejoher itu ya, padahal di diri itu nang wisi kan. Bersihkan itu, hilangkan itu. Nah, maka itu surga itu kan ada lagi bau wanita. Nah, ada lagi wisi di surga itu kan ada wisi. Itu ujar sahabat, itu ujar orang yang sudah masuk surga. Siapa boleh yang masuk surga? Surga yang mana? Jannatul Ma'arif. Surga Ma'arifah. Kenapa di surga tak kodakan aja pada ulama guru? Di surga itu ada wisi lah. Belum rancak-rancak apa kami guru? Ada yang mau masuk surga. Ada yang mau masuk surga. Rancak mana mau ambil? Hikmah nih. Hikmah kalau
tapi sih. Kadang cabut kami. Jangankan itu keluar angin di Jakarta. Kan ada lagi yang lain itu harum babis wangi. Nah, tatayyabatil majalis wal mahafil harum. Nah, dengan kehadiran Muhammad kan ada di harum-harum milan minyak harum Pak. Ada harum asli dengan kehadiran Muhammad tatayyabatil majalis wal mahafil harum itu artinya dalam artian segar nyaman. Nah, dengan adanya kita wujudu Muhammad biwujudin wujudu Muhammad, wujud kita tidak lain wujudnya harum di dalam dzauq, di dalam hati. Lapang tuh kan, lapang. Nah, ini Abud mencari minyak harum asrafal. Nah, mencari diri kada Abud, mencari diri kada ada. Nah, waktu asrafal itu mencari minyak harum, orang diri nanti cari. Siapa diri itu? Nah, ada sedikit aja kecepratan minyak harum setelah johir nih, sigar sudah. Nah, sedikit ada kecipratan daripada Nur Muhammad dalam diri, nyaman sudah. Apalagi sih, kok sih nyambat ulun nah. Sudah seikuman. فيقبل القلب على ما يجب التسبيح ويدبر عما يمنعه من التخلية والتحلية. Inilah nurul haqiqah. Ini yang dinamakan nurul haqiqah. Yuksifu dzulmatal hijab. Ini kan udah hijab lagi jadi ini nang nurul haqiqat nang suci ini tuh bersih lah. Kalau saya wudu secara suci secara zahir itu ya wudu. Nah, mun orang kada wudu kada suci. Ya lah. Mun orang tak kada wudu kada boleh sholat kalau tak. Nah, kenapa kada boleh sholat? Kada suci. Sebab jangan sampai dekat kepada Allah itu kada dalam keadaan suci. Allah Taala kada mau. Nah, begitu juga batin, nang mana nang suci nih? Ya hati, ya roh dasir. Inilah nur al-hakikat. Maka itu apabila masuk nur ini ke hati, hilang kotoran itu. Hilang kotoran. Maka itu cari dulu mana. Tafakur masuk ada nur di hati. Nah, sebab kalau sudah tanda-tandanya itu nur masuk ke hati kita ini, kada ada lagi di situ kita, kada ada lagi afal kita, kada itu tanda-tandanya nur itu sudah masuk. Jadi masuknya itu bukan dengan wirid, kada dengan ta'lim, belajar, sehingga menyatakan kada ada di hati lagi hanya Engkau ya Allah. Di hati kada ada berarti pada zahir pun aku ini kada ada. Nah, ada hanya Allah fil zahir wa batin, wa fil arwahi wa fil asrar. Habis itu ini pembesar ya. Al-Akabir, pembesar berataan ya. Nah. Jadi apa kehendaki? Hada nurul haqiqah yuksifu dzulmatul hijab wa yudhiru lahu mahasinal ahbab. Nampak gawian sang kekasih. Habibur Rahman, Habibullah, nampak gawian sang kekasih lah. Sebab orang-orang yang sudah cinta kepada Allah itu, Allah cinta padanya. Dia melihat di setiap sudut pandang kada lain. Kan ada nyanyian, di mataku adamu, ada kamu, ya itu selalu sabar. Wa yalharu nurus suhud wal iyad.
Maka itu apa yang ada? Nah, dakhilul hijab. Nah, kada lagi ya terdinding. Nang melihat itu apa? Wa yadhar lahu mahasinal ahbab, nampak gawean sang kekasih berada. Nampak tak? Kada yukhfa, kada yudhar, kada tersembunyi. Gawean sang kekasih itu kada tersembunyi, nampak. Wa yadhar lahu mahasinal ahbab. Fayaqbalul qalbu ala masahadatil ahbab dakhilal hijab. ويدبر عما يقطع عن الأدب مع الأحباب جعل الله معهم على الدوام في هذه الدار وفي دار السلام آمين. Jadi apa yang ada di sini keterangannya? Wa yadhar nurus suhud wal iyah. Nampak kedatangan yang memandang. Wal iyah nampak pandangannya. Nampak pendengaran. Nampak kalamnya habis. Nah. Ja'alana Allah ma'ahum. Jadi Ibnu Ajibah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu beserta mereka. Ini kan kawan doa aja nih. Ini sidin doa di sini setelah diterangkan. Nah, setelah paham pasti bersama mereka. Ini dipaham gada lalu berdoa ya Allah jadikanlah hamba bersama mereka. Kata kamu. Ini sudah diterangkan, tinggal kita mengira menyatakan kira-kira kita ini masuk golongan mereka kan? Nah, enggak masuk golongan mereka itu menyaksikan yang dicintai ini dari garis segala penjuru. Itu golongan mereka. Menyaksikannya dalam segala arah. Itu golongan mereka. Namun kita kadang menyaksikan dan wajibul wujud dalam segala arah, itu bukan dalam mereka. Tapi kalau sudah kita menyaksikannya, ya Allah ma'hum, pasti golongan mereka. Kadang hanya doa aja nih, pasti. Ja'alanallahu ma'hum alad dawam. Kadang bahanu wayah kadang bahanu beserta mereka bahanu kadang ini alat dawam. Nah, kita beserta Ibnu Ajibah alat dawam. Bertasa Syekh Abdul Qadir Jalil alat dawam. Kadang bahanu membaca rotib sidin hanya kita kadang di luar membaca dengan amalan sidin pun juga beserta sidin. Bersama sidin bersama siapa? Para ambiya bersama siapa? Nah, ini bersalaman non sidin itu sama bersalaman lawan para aulia seberata. Bersalaman non para aulia sama bersalaman lawan para ambiya. Bersalaman ambiya sama bersalaman lawan ya Allah Ta'ala. Wah, itu mereka adalah Yakub lah. Ini di sini aja lah. Lah, jangan dikasahkan udah dulu ikam nah dari nang mukmin hakiki itu ikam besar menon sidin itu sama besar menon wali. Jangan kita. Karena ikam besar menon wali itu dapat kali kembalinya deh. Besar bersama sunan Rasulullah. Di mana ikam lagi di sungai dulu. Iya. Pecah rumus. Bah mun sudah bersama dengan Rasulullah itu sama bersama dengan Allah Ta'ala. Di mana orang mendengar ada yang bersama dengan Allah Ta'ala. Tapi siapa? Ada yang menjokinya ada, bujur. Menjokinya ada, bahaya. Ini sampai bersalaman. Kadang yang gaib lagi Allah Ta'ala itu menggaib macam apa? Nak bersalaman. Ini bersalaman. Maulah gaib. Maulah bersalaman lawan. Cuman bersalaman orang yang gaib itu bertapuk sebelah tangan kan? Maka itu apa? Istiqam. Tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Surga itu kan ada ketakutan, ada sedih. Lah,
ketakutan, sedih itu neraka. Coba aja nang sedih itu nyaman lah. Kata kalau tuh sedih itu nyaman, maka itu aja tapi hendak sedih. Macam apa gurunya? Dia nak iman tapi imannya. Sebab orang yang mantap iman itu kan ada lagi sedih, kan ada lagi gundah gelisah. Itulah surga. Takutan kan ada juga. Nah, berarti lu ini banyak lagi kurangnya guru lah. Belum masih aja lagi guru yang sedih nah. Nah, coba ada minallahi wa ilallah. Kita ini terminalnya aja. Orang nang umpat nu duduk aja lewat beristirahat, bah itu jalan pulang ini nang orangnya. Terminalnya aja. Transitnya. Coba kan ada lagi nang terminal itu nah. Halte itu nah. Orangnya aja langsung mau nikah sebagai haltenya ya sakit tuh Pak. Orangnya aja langsung mantap Pak itu. Karena apa ujaran hakikat itu? Wa kullu syai'in minallahi wa ilallah. Setiap sesuatu itu terbitnya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Namun kita yang merasa yang terbebani, nah itu yang sakit. Masya Allah kan. Wa malam yasha lam yakun. Nyaman itu farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Kelapangan dan kesenangan dan surga penuh nikmat bagi orang yang sudah mantap imannya. Sebab sedih kada akan bisa ketemu lawan senang. Apabila senang kada ada sedih. Apabila sedih kada ada senang. Namun bercampur sedih lawan senang, ya nangis tadi. Nangis terharu ya. Wah. Terharu itu artinya sedih lawan senang bercampur. Lah, terharu terus ada nyaman juga nih kan? Nah, sedih lawan senang bercampur itu terharu, kada nyaman juga nih kan? Dan yang jelas, nang ada apabila ada senang, kada ada sedih. Apabila sedih, kada ada senang. Di mana senangnya? Nah, ja'alanallahu ma'ahum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bersama mereka. Yang sedih kada ada sama, apabila ada pagi, sore kada ada. Apabila sore ada, pagi kada ada. Alah, sama ada. Nah. Jalan Allah wa iyyahum, tapi ya kada ada kita, nang ada mereka. Kada ada mereka, nang ada ambiya, kada ada ambiya, nang ada nurja. Nah, walamma kana aslu kulli nurin wa sirrin wa khairin huwa ta'atillah. Inilah ngaran taat kepada Allah. Itu nang sebenarnya taat. Nang taat itu apabila terbit dari nur baru taat. Mun daripada nafsu lain. Ini istiqomah nih nur nih. Istiqomah fil qulub, istiqomah fil arwah, istiqomah fil asal, istiqomah nih nur deh. Nah, nur ini nang taat. Apabila nafsu lain. Dan kalau sudah ini taat, wa kullu minal khair, wa kullu ma min Allah bahwa berarti baik bertanda. Maka itu ujar Syekh Al-Jili, idza kuntu fi syari'ati 'ashiyan fa inni fi hukmil haqiqati ta'iun. Itu sidik sampai wani sidik menyebat nih gitu. Bujar menurut pandangan syariat itu nih maksiat. Menurut syariatnya aku nih maksiat dia sendiri. Dan menurut hakikatnya aku taat. Nah, itu nih dalam ucapannya dalam keterangan. Nah, apalagi artinya taatnya. Ini asli kulinur. Wa sirrin wa khairin huwa ta'atullah wa aslu kulli dhulmatin wa hijabin wa bu'din huwa ma'siyatullah. Asal daripada maksiat itu ya hijab. Pun sudah hijab itu maksiat. Salat
teh hijab maksiat kada taat eta salatnya. Zikir teh hijab maksiat, jika pun kita berzikir tapi teh hijab maksiat. Kalipun kita sholat tapi tadi ini teh hijab kada melihat tahun bersembah maksiat. Allahu Akbar maksiat. Al-Fatihah maksiat. Nah, di sini dia juga ulang nah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar maksiat. Karena apa? Karena tadi mun maksiat itu dosa lah. Mun dosa itu neraka lah. Kada ada kalau itu dosa itu surga. Mun maksiat itu dosa. Mun dosa itu neraka. Namun taat itu pahala, mun pahala itu surga. Jadi orang yang sudah nonton dinding itu dosa itu adalah orang tahijab, sholatnya tahijab maksiat. Nah, jauhlah Allah Taala. Maka itu wa min alamati hayatil qalbi farhu bit ta'ah wa husnuhu ala suduril ma'siyah. Maka itu orang-orang arif billah itu kan ada lagi karena sudah buka kada kedinding lagi. Nah, maka itu kenapa senangnya karena kada ada lagi maksiat taat berataan. Taat berataan. Nah, itu dong senangnya orang arif billah itu kada ada lagi maksiat. Nah, ada orang yang tahijab ini maksiat berataan kada ada taatnya, maka itu nah murung terus semuanya. Itu salah satu orang terdinding itu muka murung. Nah, murung hanya kadang kalau didustakan. Nah, sebab macam apa anak ada murung diterima juga sama aku. Bangun mulai jam 1:30 sampai jam 4:30. Nah, bertahajud, beramal, baca Quran, terima juga. Mas sakitnya hati menggak diterima. Nah, iyalah, kada murung lah dia. Nah, tapi berbeda dengan arif billah ini. Lah, bangun, tahajudnya jam 5:30. Ini di tahun 12. Lain jauh. Mana Melayu? Tahajud 5:30 ya apa itu. Nah, ini nyaman, kan ada sia-sia lagi. Apalagi yang bangun 1:30 sampai bangun 4:30 tahajudnya situ sholat, baca Quran, baca salawat. Ya Allah, ibarat berlian itu nah digosok terus sampai tambah bersinar, pun tambah bersinar lah tinggi di layar. Ini kan akik nih Rami. Bacan, batu bacan. Akik di diri Pak ya Pak. Nah, maka itu apa? Wafrah biha li'annaha barajat minallahi ilaika. Kenapa orang arif itu senang? Karena kan ada lagi yang terbit dari kita ini kan ada lagi. Nah, maka itu sholatnya nyaman, kada teputannya kada diterima. Lah, ini ibaratnya memberi hadiah lawan raja. Nah, 30 peti. Wah, banyak banget 30 peti. Bentuk ada orang beri hadiah, nah, sebungkus kecil aja, kotak kecil aja. Buka isinya berlian. Kecil kotak kecil. Dan 30 peti ini, wah kenal pulang. 30 ganal pulang. Dia kosong. Nang mana nang diterima oleh raja nih? Nang mana nang diterima oleh raja nih? Nang halus kotak, nang halus ini kalau nah. Daripada nang ini bawa sana kan bapak cuman julungkan kosong. Nah, ini
halus tapi berisi, bilanya tinggi, ini gonol tapi kosong, khaliyah. Kira-kira raja mengambil yang mana? Jangan kan raja, kita aja nih. Nah itu. Fatabiru ya dawil albab, maka itu ya kalau fatabiru, ambil pelajaran dari semua itu ya ulil albab, hai orang yang punya akal, Nah, jadi bukan hanya sekedar kesa, tapi ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mantap istiqamahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.